أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala ibadillahi sholihin. Wahai ibadah Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi ayyi alami rabbikuma tukadiban. Sadaqallahu aladzim. Jamaah sidang jemaah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam kondisi sehat sekaligus sempat sehingga mampu memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan setiap hari mampu mencontoh sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul, sehingga di akhir nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaat rahimahullah, sebagai khotib pada hari ini saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian tentunya
Mari kita berupaya dan berusaha untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya dalam kondisi apapun. Berupayalah agar setiap aktivitas yang kita lakukan ada upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan bekal takwa tersebut rahmat Allah diberikan kepada kita dan kita semua digolongkan dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahmatullah, dalam mukadimah saya bacakan sebuah surat yang sangat pendek tapi bermakna besar, surat Al-Kautsar. Saya ulang kembali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah aku berikan kepadamu nikmat yang amat banyak. Andai kita suruh menghitung nikmat Allah, maka sudah barang tentu kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Jangankan semua kenikmatan yang ada di wajah kita, kita tidak mampu menghitungnya. Bahkan pada satu mata kita, berapa kali sehari semalam kita berkedip, kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Dan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi betapa banyak manusia yang melupakan nikmat itu, sehingga dalam surat Ar-Rahman sampai diingatkan, diulang 31 kali dengan kalimat yang sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang engkau dustakan? Saking banyaknya orang mendustakan nikmat Allah. Bahkan hampir-hampir kita tidak pernah bersyukur ketika kita sehat. Kalau kita belum sakit, nggak terasa. Nah jamaah Allah, setelah Allah membeberkan kenikmatan, mengingatkan kepada kita tentang kenikmatan yang banyak, maka kemudian Allah menuntut dengan kalimat fasholli, maka dirikanlah sholat. Alhamdulillah, insyaallah kita adalah ahli sholat. Terbukti pada siang hari ini kita berkumpul di masjid ini. Namun jamaah Allah, betapa banyak ketika kita sholat, tubuh kita ada di atas sajadah, tapi pikiran kita boleh jadi di pasar, boleh jadi di kantor, boleh jadi di mana-mana. Maka ditegaskan dengan kalimat li rabbika, untuk Tuhan. Jadi sholat itu semata-mata untuk Allah. Wanhar, dan berkorbanlah. Jamaah Allah, berkorban. Sesungguhnya setiap hari kita berkorban. Bangun subuh menuju masjid itu pengorbanan. Berangkat Jumatan pengorbanan. Menolong orang lain pengorbanan. Menyingkirkan duri di jalan juga pengorbanan. Tapi khusus di bulan Dzulhijjah ini ada ibadah kurban secara khusus, yaitu penyembelihan kurban. Dan satu hal yang kadang dilupakan, bahwa wanhar itu disetarakan dengan sholat. Padahal biasanya sholat itu disetarakan dengan zakat. Wa aqimis sholat wa atuz zakat. Ini disetarakan dengan sholat. Betapa pentingnya itu. Fasholli li rabbika wanhar, dan dirikanlah sholat untukku atau semata-mata untuk Allah. Ini jamaah Allah, betapa pentingnya ibadah kurban. Berbicara masalah ibadah kurban, tidak bosan-bosannya kita harus mengulang dan mengulang untuk mengenang kembali sejarah masa lampau. Sesungguhnya sejak kapan ibadah kurban itu disyariatkan? Jamaah rahimahumullah, ternyata ibadah kurban itu sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam.
Kita ingat ketika Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kepada dua anaknya, Qabil dan Habil, yang waktu itu yang sudah dewasa. Sebenarnya anak Adam itu setiap lahir kan kembar. Qabil dengan Ikrimah, Habil dengan Labuda dan seterusnya. Tapi yang diperintahkan untuk korban ini yang laki-laki, Qabil dan Habil. Dan korbannya berbeda dengan sekarang. Korban zaman Nabi Adam sesuai dengan mata pencaharian. Kebetulan Qabil adalah petani, maka dia diminta korban dengan hasil pertaniannya. Sedangkan Habil adalah peternak, maka dia diminta korban dengan hasil ternaknya. Dan korban itu pun diperuntukkan bukan untuk manusia, karena manusia masih lengkap, tapi diperuntukkan untuk hewan-hewan. Namun jamaah Allah, yang terpenting di sini adalah bagaimana tanggapan kedua putra Adam, Qabil dan Habil, ketika diperintahkan untuk kurban. Qabil, anak yang tua, sebagai petani, dia berpikir begini, saya capek-capek bertani, kenapa setelah punya hasil mesti dikorbankan? Lah ini kan terserah saya, urusan saya. Mau saya makan sendiri, mau saya makan, terserah saya. Tapi saya tidak berani menentang perintah Bapak. Karena itu saya akan ikuti saja. Tapi akan saya pilihkan untuk korban itu adalah sesuatu yang saya tidak suka lagi. Buah-buahan yang sudah kematangan dan lain sebagainya. Sementara Habil, yang adiknya yang peternak, dia berpikir begini, saya tidak punya ternak, karena rezeki dari Allah saya punya ternak, karena barokah dari Allah ternak ini berkembang. Sekarang saya diminta untuk berkorban, saya harus pilihkan dari hewan yang paling besar, paling gemuk, paling bagus untuk saya korbankan sebagai tanda syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahumullah, pada waktu yang ditentukan mereka berangkat ke atas ke gunung membawa korbannya masing-masing. Nabi Adam sudah memperingatkan yang korbannya diterima akan habis bersih, dimakan hewan, tapi yang korbannya tertolak akan utuh dan membusuk. Qabil membawa buah-buahan yang sudah kematangan, sementara Habil membawa seekor domba yang besar dan gemuk. Sampai di atas gunung, Qabil menggantung buah-buahan supaya dimakan burung-burung, sementara Habil menyembelih dombanya. Setelah itu ditinggalkan dan mereka sepakat 3 hari kemudian akan dilihat hasilnya. Dan ternyata jamaah rahimahumullah, korbannya Qabil utuh dan membusuk, tidak disentuh burung-burung pemakan buah, sementara korbannya Habil bersih tanpa sisa sedikit pun. Artinya jamaah rahimahumullah, korban itu hanya dibutuhkan dengan keikhlasan. Tidak ada pamrih apa-apa ketika korban, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahumullah, fenomena korban zaman Qabil dan Habil itu berkembang terus sampai hari ini. Sampai hari ini ada orang umat Islam yang seperti Qabil dan ada umat Islam yang seperti Habil. Umat Islam yang seperti Qabil selamanya dia akan sulit untuk berkorban. Ketika mendengar seruan korban seperti hari ini, maka ada rasa keinginan untuk korban. Tahun ini udah mepet, ya sudah tahun depan. Tapi nanti pada saat menjelang tiba, dia akan korban. Tapi sebelum hewan korban dibelinya, dia kemukakan deretan kebutuhan yang banyak. Registrasi ulang anaknya yang kuliah belum dibayar, listrik 2 bulan belum bayar, dan sebagainya. Akhirnya tahun depan saja korbannya. Begitulah orang-orang yang seperti Qabil. Tapi orang-orang yang seperti Habil, setiap tahun dia akan bisa berkorban karena dia malu sama pemberi rezeki. Betapa banyak Allah memberikan
selama 1 tahun. Tidak malukan kita kalau diminta hanya senilai seekor kambing saja, kita tidak mampu menunaikannya, kecuali yang memang benar-benar tidak mampu. Apa boleh dikatakan? Ini jamaah, ini korban zaman Nabi Adam. Sedangkan korban umat Islam ini mengikuti syariat yang dimulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hampir 100 tahun usianya, tepatnya kurang lebih 86 tahun usia Nabi Ibrahim, belum punya anak. Setiap hari dia berdoa, Rabbi habli minasyolihin, Rabbi habli minasyolihin. Ya Allah, berikan dari sisimu anak yang soleh. Tapi tidak kunjung datang. Sampai pada akhirnya istri Ibrahim, Siti Sarah, meminta agar Siti Hajar menikahi agar Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi pembantunya yang bernama Siti Hajar. Dari hasil pernikahan mereka lahirlah Ismail. Setelah lahir Ismail, sebentar suasana begitu indah, tapi kemudian rasa cemburu, rasa iri Siti Sarah menghiasi keluarga itu, sehingga mulai keharmonisan berkurang. Jamaah rahimakumullah, melihat itu jamaah rahimakumullah, memang ada skenario Allah untuk mengembangkan manusia, mengembangkan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Maka diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Siti Hajar dan Ismail menuju ke sebuah lembah yang kosong yang sekarang disebut Mekah Al-Mukarramah. Dari Palestina mereka berjalan menuju Mekah. Singkat cerita, begitu sampai di Mekah, kurang lebih perjalanannya 2 bulan. Begitu sampai di Mekah, bukan kemudian istirahat makan di sana, tidak. Sebentar kemudian Nabi Ibrahim berpamit kepada Siti Hajar, wahai istriku, engkau akan kutinggalkan di sini bersama anak kita. Siti Hajar sempat protes, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan aku dan anakku di tempat yang kosong seperti ini tanpa bekal yang cukup? Lalu bagaimana untuk makan minum aku dan anakku? Nabi Ibrahim pun menjawab, ada Allah yang akan mencukupimu. Nah, inilah gambaran seorang istri yang soleh, seorang istri yang solihah, mendengar jawaban dari suaminya tadi. Kalau demikian, berangkatlah wahai suamiku, berangkatlah Ibrahim. Dengan bercucuran air mata dia sedih, meninggalkan anak dan istrinya, dan dia sama sekali tidak berani untuk menoleh ke belakang. Begitu Ibrahim pergi, mulailah derita itu muncul, sebab bekal yang tidak cukup itu menjadikan Siti Hajar tidak bisa menyusui Ismail. Ismail yang sudah nangis, meronta-ronta, tidak bersuara lagi. Maka Siti Hajar mencoba mencari-cari. Dia berlari ke sebuah bukit karena sepertinya ada air, ada kilatan-kilatan seperti air. Tetapi begitu dikejar ke sana ternyata kosong, cuma patah morgana. Dilihat bukit yang lain, seakan-akan ada, dia kejar lagi, ternyata tidak ada. Lihat bukit yang pertama tadi, seolah-olah ada, dia kejar sampai 7 kali bolak-balik. Dan begitu dia melihat ke arah Ismail, ternyata dari jejakan kaki Ismail di pasir memancarlah air. Maka Siti Hajar kemudian berlari menuju Ismail sambil mengucap jam-jam, 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 mata air yang jernih. Di sini ada ibrah yang bisa kita ambil. Manusia bisa berusaha, bisa bekerja di mana saja, tapi rezekinya belum tentu ada di tempat kerja. Contoh seperti Siti Hajar, dia lari ke Bukit Sofa, lari ke Bukit Marwah, ternyata rezekinya ada di bawah kaki Ismail. Jamaah rahimakumullah, setelah ada air jam-jam, maka tidak kesulitan lagi karena burung-burung pada berdatangan ke sana. Orang melihat, oh ada air, orang-orang berdatangan, dan mereka yang meminta air menukar dengan air, dengan macam-macam, dengan makanan, dengan minuman, dengan pakaian dan sebagainya. Pada akhirnya mereka minta izin untuk tinggal di sana. Jadilah Mekah menjadi kampung yang ramai. 9 tahun kemudian baru Ibrahim diminta untuk menemui anak dan istrinya. Mekah sudah menjadi daerah yang ramai, kampung yang ramai, sampai sulit menemukan Siti Hajar dan Ismail. Setelah bertanya ke sana sini, baru diketahui bahwa Siti Hajar dan Ismail sedang menggembalakan kambing
padang Arafah, berjalan lagi menuju Arafah. Betapa sukacita pertemuan mereka itu. Sebelum maghrib mereka kembali menuju Mekah. Karena kecapean, mereka istirahat di sebuah tempat yang sekarang disebut Musdalifah. Di sana mereka tertidur karena capek. Dan dalam tidurnya itu Ibrahim bermimpi diminta oleh Allah untuk menyembelih Ismail sebagai korban, sebagai bukti kecintaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ibrahim terbangun, rasanya tidak percaya. Tapi ketika dia tertidur lagi, mimpi yang sama, sehingga dia disampaikan kepada istrinya, dan istrinya pun menerimanya. Kalau itu perintah Allah, laksanakanlah. Kemudian juga ditanyakan kepada anaknya. Ini seorang bapak yang bijaksana. Wahai anakku Ismail, sesungguhnya bapakmu dalam mimpi melihat diperintah Allah untuk menyembelihmu sebagai korban, sebagai bukti kecintaanmu kepada Allah. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Wahai bapakku, kalau itu perintah Allah, laksanakanlah. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Singkat cerita jamaah rahimahullah, pada waktu yang ditentukan, Ibrahim bersama Ismail berangkat menuju ke sebuah bukit untuk melakukan penyembelihan. Siti Hajar tidak ikut serta karena wanita itu sering menggunakan perasaan. Dia khawatirkan nanti menggagalkan situasi. Sampai di tempat penyembelihan itu, Ismail melepas bajunya, kemudian meminta bapaknya, Pak, tolong tutup mataku pakai ini, supaya aku nggak melihat ketika aku disembelih. Tolong nyembelihnya yang cepat, supaya tidak begitu terasa sakit. Nanti kalau tercerepet darah pada bajuku, berikan pada ibu untuk kenang-kenangan. Masya Allah, anak yang mau disembelih masih bisa ngomong begitu. Ibrahim sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Dan pada saat Ibrahim sudah mengayunkan parangnya, tiba-tiba dari atas angkasa terdengar suara malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, tunggu. Dan turunlah malaikat Jibril menenteng seekor kibas besar sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pun melanjutkan dengan kalimat La ilaha illallah Allahu Akbar. Ismail yang sedang terkapar melanjutkan dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Yang itulah yang kemudian diabadikan menjadi kalimat takbir waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Wahai Ibrahim, ini sebagai ganti anak Ismail. Dan perintahnya dengan 3 kalimat. Ini yang perlu dicamkan dan diingat-ingat betul. Apa 3 kalimat itu? Sembelihlah, makanlah, bagikanlah. Sembelihlah, makanlah, bagikanlah. Artinya jamaah rahimahullah, sembelihlah. Paling makbul yang dibeli dia korban. Tapi kalau nggak mampu, serahkan ke panitia. Jangan sampai gara-gara nggak berani nyembelih malah nggak korban. Yang kedua, makanlah. Artinya jamaah rahimahullah, yang berkorban boleh makan dagingnya. Boleh makan dagingnya. Kadang-kadang di desa-desa karena nggak ngerti aturan, ngomong dia tidak sesuai aturan. Udah niat korban kok masih minta, kalau nggak ikhlas nggak usah korban. Ini menyesatkan. Sebaiknya makan. Berapa banyak yang korban itu boleh mengambil bagian? Jumhur ulama maksimal 1/3 bagian. Itu jumhur ulama, bukan ayat, bukan hadis. Bagaimana kalau misalnya di sebuah pondok pesantren nggak dibagikan, cuma disembelih di situ, dimakan, dimasak di situ, dimakan bareng-bareng, boleh nggak? Boleh. Dan yang ketiga, bagikanlah. Mungkin banyak di antara saudara-saudara kita yang jarang makan daging. Pada saat itulah bisa kita berikan bagian-bagian daging dari mereka. Termasuk sebuah juga hadiah, penghormatan dan sebagainya kepada tetangga-tetangga kita yang lain. Jemaah rahimahullah, pada intinya kepada Nabi Ibrahim diminta untuk korban menyembelih anaknya, dia sanggup. Sementara kepada kita cuma disuruh korban dengan menyembelih seekor kambing atau seekor sapi atau kerbau untuk kepentingan 7 orang.
Tidak malukah kita manakala tidak kita pasangan? Bahkan Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang mampu menyembelih kurban tapi dia tidak lakukan, maka jangan mendekati tempat sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah kurban. Mari jamaah rahimakumullah, bagi yang belum mendaftarkan diri untuk ikut ibadah kurban, segera ajarkan hari ini, saya mau berkorban Idul Adha tahun ini. Insya Allah Allah yang akan mencukupi rezekinya. Tidak usah khawatir, setiap apapun harta kita yang dikeluarkan di jalan Allah, Allah akan mengganti dengan berlipat ganda. Terlebih di bulan Zulhijjah ini, ingat 10 hari awal Zulhijjah itu adalah hari-hari terbaik selama 1 tahun. Bahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan tidak bisa mengalahkan kebaikan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Korban tahun ini jangan tunggu tahun depan. Upayakan setiap tahun kita bisa berkorban dalam rangka syukur kepada Allah dan sosial kepada masyarakat. Semoga apa yang singkat ini bermanfaat. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbana katsiran wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala ibadillahi salihin. Baik pada Allah taqwa wa taqwati wa ala sidang Jumat Allah sebagai kesimpulan dari khutbah yang pertama, bahwa nikmat Allah luar biasa banyaknya, dan kita diminta selain mendirikan sholat, kita berkorban. Mari laksanakan ibadah korban bulan Zulhijjah ini. Fenomena korban zaman Nabi Adam, ada Qabil, ada Habil. Qabil yang tidak ikhlas dan Habil yang ikhlas. Sampai sekarang fenomena itu masih berkembang. Saya tidak tahu Anda termasuk golongan Qabil atau golongan Habil, tetapi golongan Habil insya Allah akan mudah melaksanakan ibadah korban. Kepada Nabi Ibrahim diminta korban dengan anaknya, dia sanggup. Pada kita hanya untuk menyembelih seekor kambing. Mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan rezeki yang lapang sehingga kita bisa melakukan ibadah korban. Bagi orang-orang yang mampu harus melakukan ibadah korban. Hanya orang-orang yang tidak mampu saja, tidak mampu atau sangat tidak mampu saja yang tidak melakukan ibadah korban. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun da'wat wa ya qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa taj'alul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina